Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Oke, kita akan lihat. Pertama, dengerin baik-baik, guys ya. Dengerin baik-baik. Saya akan ambil analogi. Ada bola bekelan kayak gini. Ini anggap warga yang nggak tahu ini COVID apa enggak. Ya, solusi dari COVID-19 itu kan sebenarnya dia virus. Sekali lagi, COVID-19 itu virus. Virus yang basisnya kalau nggak salah bisa RNA. Dan dia banyak antigennya. Bisa sembuh itu kalau disertai 3 hal. Ini pertanyaan orang-orang. Gimana sih Mas Tirta perawatan orang COVID sampai orang sembuh? Ini yang sering ditanyakan orang. Saya akan kasih tahu, bukan bongkar. Ini kasih tahu. Bongkar tuh kesannya kayak aib gitu kalau data. Jadi saya akan beritahu, COVID ini virus. Ya. Nanti perumpamannya pakai ini. Virus ini masuk. Ya, virus ini masuk, anggap ini tubuh manusia. Virus ini, anggap ini virus ya. Ya nggak segede ini juga, tapi anggap ini virus. Nah, virus ini, itu tuh nggak ada obatnya. Serius, nggak ada. Obat yang berguna buat COVID, itu contoh kayak gini. Ini virus, ini saya terangkan ya. Tolong diperhatikan baik-baik. Jadi, kalian tahu cara ngelawannya kayak apa. Biar kalian nggak nganggap, kenapa kok statement kayak flu. Jadi, kita anggap, ini virus. Virus ini basisnya RNA, makanya pakai kode. Kalau influenza yang flu Spanyol itu viral tahun 1900-an, itu H1N1. Yang karena sekarang disebutnya influenza. Kalau disebut flu biasa, flu biasa yang kalian kenal, itu dulu 1900 membunuh jutaan orang. Saya ingatkan, flu yang kalian kenal sekarang, itu di dulu banget tahun 1900 membunuh jutaan orang. Tapi karena orang dulu gak ada medsos, ya gak viral. Nah, ini virus masuk, tubuh kita itu membuat antibodi. Ya, tubuh kita tuh sudah ada antibodi, ada limfosit yang tugasnya itu sama IgE, IG apalah gitu. Pokoknya IgG ya, ada apa namanya IgG sama IgM. Ya intinya adalah antibodi ini, kalau saya terangin nanti ribet, antibodi ini melawan virus. Ya, ini virus masuk, antibodi melawan virus. Nah, kalau virus ini menang, kita sakit. Kalah antibodinya, nanti dia ngerusak paru. Parunya jadi pneumonia. Berat. Nah, tapi gejala ringannya itu rata-rata 80% ke COVID itu gejala ringan. Karena rata-rata antibodi manusia cukup kuat untuk melawan virus COVID. Dengerin baik-baik. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau ada isu obat COVID, itu sejatinya nggak ada, Pak. Obat yang langsung membunuh virus ini itu nggak ada. Karena virus ini sejatinya dibunuh oleh antibodi kita. Nah, obat-obat yang beredar kayak Avigan, hidrokloroquine, itu tugasnya meredakan gejala pada paru. Jadi let's say antibodi kita jebol, virus ini masuk ke paru. Parah kan? Nah, akhirnya muncullah si obat-obat ini. Obat kayak Avigan, terus apa namanya hidrokloroquine itu meringankan gejala pada paru. Paham? Sampai situ. Jadi kalau ada orang klaim mengatakan bahwa obat COVID itu emang nggak ada, bro. Itu meringankan gejala. Jadi kalau kalian tahu orang-orang yang kena COVID yang berat banget di ICU dikasih apa? Ya kalau nggak Avigan, plasma konvalesen, hidrokloroquine untuk meringankan gejala pada paru. Itu yang berat. Ya. Kalau batuk ya dikasih obat pereda batuk. Kalau misalkan dia sesak napas dikasih pereda sesak napas. Itu dinamakan obat penunjang, bukan obat yang bunuh COVID. Nah, terus berarti Mas Tirta COVID sembuh sendiri. Betul memang. Kalau imunnya kuat, sekali lagi garis bawahi, kalau imunnya kuat, memang dia akan tidak bergejala, tentaranya kuat, kamplengi beres, bro. Masalahnya kita nggak tahu orang Indonesia antibodinya kuat apa enggak, karena nutrisi kita kan rata-rata jelek. Nah, makanya obat penunjang. Paham? Nah, terus Mas Tirta, berarti virus ini kan dikalahkan sama antibodi. Ya, betul, antibodi. Lah terus berarti cara menghasilkan antibodi yang kuat itu gimana? Ya. Cara menghasilkan antibodi yang kuat itu dengan cara nutrisi. Makan banyak protein. Loh,
Kenapa makan banyak protein? Karena protein merupakan zat pembangun tubuh. Makanya kalau orang fitness, orang olahraga, rata-rata suplemennya protein. Pernah kalian pasti dengar, orang yang hobi fitness pasti tetih telur. Makanya kamu lihat kenapa pebasket NBA, kenapa pesepak bola, itu COVID cuma 4 hari sembuh. Jawabannya, karena protein dan suplemennya tercukupi. Ibrahimovic kemarin kena COVID, langsung dia bilang, dia nggak kenapa, karena nutrisi tercukupi. Nah, kalian tahu Indonesia banyak orang yang nggak tercukupi nutrisinya. Sampai segini kalian paham? Jadi kalau ditanya, obat COVID ada? Nggak. Obat COVID yang langsung membunuh itu nggak ada. Adanya adalah obat yang meringankan gejala pada paru. Nah, terus kedua, yang bisa mengalahkan COVID adalah antibodi kita. Limfosit, imunoglobulin G dan M. Makanya kalau di rapid ada IgG IgM. Kalau ada swab juga IgG IgM. Paham? Nah, kenapa kok di swab? Sekarang saya jawab. Telur selalu bertanya, kenapa di swab? Gini bos, virus COVID ini, virus itu kan RNA. RNA itu zat, ya kayak ada DNA, ada kimia. Jadi kayak sel itu saya terangkan secara singkat. Ada sel, ada kromosom ada RNA. RNA ini yang bawa gen, ya. Nah, virus ini itu bisa nyerang kalau ada cantelannya, bro. Nah, ada cantelannya. Jadi kayak gini. Nah, ini adalah virus. Ini virus. Saya ulangin, ini virus. Nah, ini tuh ibaratnya adalah sel tubuh. Sel tubuh kita tuh kayak gini. Ya nggak segede ini, tapi anggap aja sel tubuh kita kayak gini. Nah, virus ini virus. Virus ini tuh bisa nyantel kalau cangklongannya ini sesuai. Paham? Nah, ternyata yang sel-selnya sesuai amin itu di tenggorokan sama di paru. Makanya virusnya itu langsung nempel di tenggorokan. Tak! Langsung di paru. Tak! Tubuh kita alarm. Woi, bro, ada orang asing, bro. Sikat. Orang asingnya siapa? Wah, anjing, COVID-19. Langsung dia ngasih tentara. Kalau tentaranya menang, ya kita sembuh. Makanya disebutnya self-limiting disease. Memang kalau imunnya kuat. Makanya Neymar, terus kemarin Ibrahimovic, Robert Pattinson bisa sembuh 4 hari. Kenapa? Bro, atlet kuat imunnya. Virus masuk diajar langsung sikat. Paham? Sampai sini paham? Kenapa kok di swab? Karena swab ini reseptor virus COVID paling banyak tuh di sini, bro. Tenggorokan. Tenggorokan sama perbatasan hidung dengan tenggorokan. Makanya di swab. Harapannya dilihat selnya. Oh, no COVID tesu. Gitu. Makanya saya nanti akan kaitan kenapa saya solusinya swab gratis. Paham? Nah, Mas Tirta, berarti kalau orang kena virus, berarti orang yang pernah kena DB, orang yang pernah kena DB atau influenza dulu lebih kuat. Betul. Kenapa? Itu kayak kapalan. Contoh, kamu kalau main gitar, ini kan kapalan, kayak saya. Contoh, orang kena DB, orang kena tipes, tipes bakteri, sorry. Orang kena DB, terus orang kena hepatitis, orang kena virus influenza H1N1, dia posisinya akan lebih kuat. Kenapa? Karena antibodinya sudah biasa diajar. Makanya yang kena COVID rata-rata orang kaya. Itu alasan kenapa orang gelandangan, orang gila, orang di pasar jarang kena. Karena tentaranya sudah siap. Paham, bosku? Itu teori utamanya ya. Itu teori utamanya. Saya terangkan dulu nih. Biar kalian nggak salah kaprah. Jadi kalian tahu, memang benar virus ini bisa sembuh sendiri kalau imunnya kuat. Nah, kalau imunnya nggak kuat, pakai obat penunjang. Nah, ini baru bahas strukturnya. Makanya kalau kalian tanya, kenapa orang gila nggak pernah COVID? Karena imunnya kuat, mas. Bajila sampah dimakan aja kuat ya. Kenapa COVID rata-rata menyerang orang yang menengah ke atas? Karena tubuhnya belum biasa disikat, bro. Paham kan? Nah, dari sini kan kalian tahu kenapa ke orang gila, gelandangan, pasar nggak kena. Makanya semakin sering kalian di lapangan, malah kena. Kenapa, bro? Debu jalanan, polusi, makan cuma nggak cuci tangan aja aman itu orang-orang. Kenapa? Karena kita imunnya kuat duluan. Itu alasan kenapa orang di lapangan kuat.
Tapi virusnya masuk gak menginfeksi. Ngopo? Kuat bro. Awake kuat. Coba kamu lihat kuli bangunan. Masuk angin keroan sembuh. Makanya semakin dulu dia kena penyakit, ini COVID mental. Itu alasan kenapa yang kena COVID rata-rata menengah ke atas. Perkantoran. Dari dulu saya teriak perkantoran. Kenapa? Karena orang perkantoran itu ringkih. Paham bro? Makanya disinilah saya bangga. Alhamdulillah saya pernah gak enak, pernah hidup di jalan, pernah kurang mampu. Di sini saya bilang, orang-orang yang hidup di jalan terbiasa dikeras, itu imunnya lebih kuat mas. Itu alasan kenapa akun telur bertanya, kenapa orang gila gak pernah kena, kenapa gelandangan gak pernah kena, kenapa jaring gak kena, kenapa saya gak kena. Karena kita pernah hidup keras bro. Bersyukurlah kalian yang hidup keras, karena dengan adanya COVID, kalian yang selamat duluan. Itu alasan bro. Makanya COVID ini menjadi seleksi bawah. Jangan nyepelein orang kecil. Karena yang selamat duluan sekarang orang kecil. Karena mereka terbiasa hidup keras, hidup susah, makan gak enak, bakterinya banyak, otomatis tentaranya lebih kuat. Itulah alasannya kenapa saya terangkan dulu pelan-pelan ini di level 5. Paham? Kenapa ke orang kantor lebih sering kena? Mas, sekarang saya terangkan orang kantor. Kembali lagi, COVID itu antibodi kita. Orang kantor cuma duduk dari jam 7 pagi. Kerja ngadep laptop, kena AC, gak kena matahari, duduk tok. Makan fast food, delivery, pulang jam 8, tidur kurang. Main HP terus, kena AC. Kalau kena COVID, tentaranya lemah. Itu alasan klaster perkantoran di Jakarta paling gila. Kenapa DKI paling fatal? Karena orang-orangnya kerja di kantor. Imunnya lemah semua. Nah, terus cara meningkatkan imunnya gimana Mas Tirta? Makan enak. Makanya ketika COVID ini yang selamat justru orang kecil. Kenapa orang kecil? Orang susah. Karena mereka terbiasa hidup susah. Jangankan COVID, hepatitis A, B, C, D, E, F, G sampai H aja mereka selamat. Itulah alasan. Emang orang kecil itu ketinggalan di duniawi. Tapi soal COVID mereka selamat pertama kali. Saya bisa statement ini kenapa? Saya melihat di lapangan kuli panggul di Wonokromo, kuli panggul di Makassar, kuli panggul di Pasar Legi Solo, itu yang selamat duluan. Kenapa? Mas, mereka ini makan 2 kali sehari nasi tempe, gak cuci tangan, tapi selamat. Kenapa? Tentaranya kuat. Jangankan COVID, DB aja bisa selamat. Keroi selamat. Paham sekarang kawan-kawan? Paham? Lah terus obat COVID apa mas? Pasien yang dirawat COVID itu ada 2. Ini adalah jawaban buat kalian semua yang bertanya kepada saya. Pasien COVID itu diapain? Gini, kalau dia OTG, dia cuma dikasih diet tinggi protein. Jadi banyak makan makanan yang mengandung protein. Telur putih, ikan, salmon, makan enak. Pengobatan COVID ini makan enak. Sumpah, pengobatan COVID saya lihat sendiri pasien COVID itu dikasih makan semua enak. 3 kali sehari gitu, makannya enak. Dikasih infus 20 TPM RL. Terus kalau batuk dikasih obat batuk, nyeri telan dikasih obat anti nyeri telan. Kalau misalkan panas dikasih paracetamol, dikasih vitamin B kompleks, sama dikasih vitamin C. Lah kalau bergejala gimana mas? Kalau sesak napas, pakai obat contoh Avigan, hidrokloroquine, ambroxol, salbutamol, dan kawan-kawannya. Kalau sampai pneumonia, dia masuk ICU, pakai ventilator kalau gagal nafas. Tapi tetap pengobatannya adalah antibiotik dosis tinggi. Jadi diharap antibiotik dosis tinggi ini kan buat bakteri. Antibiotik ini diharapkan bisa menumbuhkan tentara-tentara kita di dalam tubuh biar menang. Loh, berarti obat kita antibodi mas. Benar, caranya apa? Makan bro. Nah makanya saya bilang, gimana kita mau mengharapkan warga kita sehat kalau nggak ada yang bisa makan? Makanya biayanya mahal karena mangan enak. Paham bosku sekalian? Paham? Itulah artinya kenapa saya bilang dari kemarin, kita percuma menjaga protokol kesehatan jika kita tidak bisa memberikan ketahanan pangan untuk warga kita.
Makanya saya salut sama Jering karena dia membagikan makanan. Makanan adalah nutrisi, nutrisi penunjang antibodi. Protein itu zat pembangun antibodi paling kuat, menjadi limfosit. Lalu ada IG, imunoglobulin, M dan G. Itulah pelawan-pelawan COVID di dalam tubuh. Gimana orang mau sehat kalau nggak bisa makan? Kalau kita cuma pakai masker, tapi kita nggak makan, sama aja tetap sakit. Dasarnya udah salah. Itulah yang saya bilang. 3M memang harus dilakukan, tapi menjamin warga kita bisa makan itu juga penting. Maka saya bilang selama warga kita nggak bisa makan, COVID tetap akan ada karena giliran. Yang selama duluan rakyat kecil. Jika kalian rakyat kecil dari dulu ditindas, di COVID kalian berjaya. Saya jamin orang kecil, orang yang biasa ditindas itu adalah orang yang paling berjaya di COVID, karena mereka nggak akan pernah ngerasain COVID ini. Kalaupun pernah OTG doang. Kenapa? Imunnya kuat. Itu pertama. Terus soal vaksin gimana Mas Tirta? Gini, tadi udah jelas ya. Berarti benar, COVID memang self-limiting disease. Asal imunnya kuat. Kalau imun nggak kuat, pakai obat. Loh Mas Tirta, soal vaksin gimana? Oke, kita udah tahu. Tentara. Nah, Pak, akhirnya WHO pakai cara instan. Ya disebut vaksin. Vaksin ini adalah virus dilemahkan. Jadi tentara kita diadaptasikan karena kita tahu warga kita rata-rata hidupnya adalah di kantor. Nah, virus ini digebuki dulu di luar. Asuwe jancuk. Nah, virus ini digebuki di luar. Virus COVID ini digebuki di luar. Cok. Lemah dia. Udah lemah dimasukin ke tubuh. Dikeroyok karo antibodinya. Ini virus nih. Vaksin itu gini. Ini vaksin. Ini virus COVID. Diculik. Gebuki saya asuwe. Nah, virus COVID ini sebabak belur dimasukkan ke tubuh. Harapannya antibodi kita, ono virus kuwi nyasar, lemah, gebuki. Harapannya muncul antibodi alami. Vaksin itu memicu antibodi alami supaya muncul antibodi lagi kalau COVID aslinya keluar. Asu koncoku diculik ning jerone Tirta, COVID datang nyusul. Sudah ada tentaranya. Nah, vaksin itu begitu. Makanya kalau dibilang vaksin ini untuk apa? Untuk orang-orang. Makanya kalau ada orang kecil bilang, saya nggak mau divaksin COVID. Wah, hidupnya di lapangan. Ya wes. Makanya vaksin COVID ini diutamakan untuk orang-orang yang emang secara struktural imun lemah. Jadi vaksin itu berisi virus COVID. Wes babak belur. Sudah hancur lebur, dihajar. Tapi nggak dimatiin. Kan anjing ya. Ini disikat nih virus COVID. Nggak dibunuh. Dibuat sekarat. Masukin tubuh, harapannya dikeroyok lagi sama orang antibodi kita, tentara kita. Muncul antibodi alami. Jadi kalau COVID yang kuat datang, kita kuat. Nah, berarti apa? Vaksin ini mencegah. Bosku. Antibodi kita tuh main hakim sendiri. Emang benar. Antibodi kita tuh barbar. Ada orang asing sikat, itu antibodi kita. Cuman kadang lupa ingatan. Mereka lupa, dipikir virusnya lemah semua. Nah, antibodi kita itu kalau kuat, kalau kita terbiasa kena infeksi, satu, atau kedua, makan enak. Makanya kenapa ada berkata, kenapa gelandangan nggak pernah kena COVID? Kenapa orang gila nggak pernah kena COVID? Kenapa orang-orang nggak pernah kena, yang jalanan nggak pernah COVID? Karena mereka terbiasa hidup di lapangan yang infeksinya jauh lebih gila, bro. Bro, di lapangan kuli itu infeksi lebih gila. Hepatitis A, herpes zoster, terus hepatitis B, C, D, E, F, G, H, DBD ada 4. Wah, H1N1. Wah, gila bro. Makanya orang-orang lapangan kuat. Nah, sekarang kan kalian tahu. Makanya saya bilang, lah swab itu gimana? Karena virusnya tuh nempel di sini bro. Di sini loh virusnya itu. Virusnya tuh nempel di sini. Makanya sama di hidung, makanya swab. Nah, makanya perawatan COVID ku yopo, gor mangan enak. Sama pakai obat pereda sama antibiotik dosis tinggi kalau dia bergejala parah. Antibiotiknya ada 2, dosis tinggi. Ditambah pereda paru, sesak napas, pereda batuk, sama vitamin dan pereda panas. Obatnya itu. Sama makan enak, dia tinggi protein. Jadi kalau kamu mau mencegah kena COVID, gampang bro, mangan enak. Nah terus orang kecil gimana? Santai, orang lapangan kayak kita bro, sudah terbiasa dengan hidup keras.
Makanya karena hidup kita keras, mangan apa wae ya iso. Itu kita cuma kena penyakit kantong kering. Penyakit yang berbahaya buat orang kecil adalah kantong kering. Paham bro? Vaksin itu adalah virus babak belur dimasukin ke tubuh. Kalaupun semua orang nggak mau make, saya sarankan vaksin kasih orang kantor yang imunnya lemah-lemah. Makanya klaster kantor paling utama. Kenapa? Urepe gur lungguh, main laptop. Kena bro. Bedain sama orang lapangan. Makanya COVID ini adalah bukti. Kita harus bersyukur kalau kita hidup keras. Paham bu? Makanya penyuluhan pemerintah kurang menurutku. Kenapa? Dari awal di sini 3M mereka lupa satu, nutrisi. Nutrisi itu penunjang antibodi. Cuma pakai masker buat apa kalau nggak bisa makan? Kalau warganya nggak makan, kelaparan, yang ada sakit, malah tipes bro. COVID lolos, mah tipes, mah mati. Kita itu kena penyakit kantong kering malahan kalau kita nggak makan. Paham bos? Itu alasan COVID, makanya itu pertama. Makanya kalau ada media bilang obat COVID ditemukan, kayak ngaton, renek bro obat COVID. Jika ada media mengatakan obat COVID ditemukan, obat COVID itu apa? Obat COVID itu antibodimu dewe. Makanya kalau antibodimu harus stabil, berpikir positif. Lah terus Mas Tirta paranoid. Makanya saya kecewa dengan media paranoid. Karena media paranoid itu akan meningkatkan hormon stres kortisol. Kalau stres, imunnya ikut stres, tentaranya stres. Paham? Jadi kalau misal kita stres nih, paranoid, ketakutan, ini di dalam tentaranya juga ketakutan. Tentara juga punya, di dalam kita tuh tentara juga ngikutin mood kita. Jadi kalau kita ketakutan, tentara kita juga ketakutan. Yang ada malah tambah sakit. Makanya saya bilang, narasi ketakutan itu harus diganti. Jangan kasih foto kuburan, tugu peti mati. Saya paling nggak setuju adalah tugu peti mati di Jakarta. Kayak ngopo? Karena semakin orang ditakuti, semakin dia paranoid, semakin imunnya lemah. Orang harus happy bro. Paham bro? Nah itu yang saya bilang. Makanya kalau kita bilang Jerik itu kenapa saya salut, dia bagi pangan.